Halo, perkenalkan nama saya Melanie Angelina Tagalong, mahasiswa manajemen Universitas Bina Perjuangan Karawang. Di sini, saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya atau kerja praktek saya pada PT Pupuk Kujang dengan judul Strategi Perencanaan SDM pada PT Pupuk Kujang. Latar belakang penulis memilih PT Pupuk Kujang adalah karena PT Pupuk Kujang adalah sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Dan menurut data yang ada, pada akhir November 2016, PT Pupuk Kujang memiliki karyawan sebanyak 1.155 orang. Maka dari itu, penulis memilih PT Pupuk Kujang sebagai tempat yang cocok untuk melaksanakan kerja praktek tersebut. Gambaran perusahaan. Pengoperasian pada pabrik PT Pupuk Kujang diresmikan oleh Soeharto pada tanggal 12 Desember tahun 1978 dengan nama PT Pupuk Kujang dengan tanggal 12 Desember 1978, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 49, Cikampek, Karawang. Jumlah karyawan 1.155 karyawan pada akhir November 2016 dan produksi dari PT Pupuk Kujang adalah pupuk urea, amonia, NPK, dan organik. Grand Theory Manajemen menurut Nawawi seperti yang dikutip oleh Sulistiani, yang dimaksud sebagai SDM adalah sumber daya manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi, disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai, atau karyawan. Nomor 2, menurut Fripo dalam Yani 2012, kegiatan pengorganisasian, pengarahan, pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dalam sumber manusia untuk mencapai sasaran perorangan, pengorganisasian, dan masyarakat. Sedangkan menurut John DeMillet, manajemen adalah suatu proses pengarahan, pemberian fasilitas dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan tertentu. Middle Theory Manajemen SDM menurut Yani 2012, lembar keempat, fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia merupakan dasar pelaksanaan SDM yang efisien dan efektif dalam pencapaian organisasi atau perusahaan. Nomor 2, menurut William B. Wetter and Kate Davis, perencanaan SDM adalah perencanaan yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas lain dengan baik. Range Theory Strategi Perencanaan 1. Menurut Dr. Handes Mayu SPH Sibuan, tujuan perencanaan sumber daya manusia untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam sebuah perusahaan tersebut. Yang nomor 2, menurut Fitzal Rifai 2014, dengan perencanaan tenaga kerja diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik bagi perusahaan maupun bagi karyawannya tersebut. Yang ketiga, menurut Handoko 1997, proses perencanaan sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain lingkungan eksternal, perkembangan ekonomi, kondisi sosial, politik, hukum, perkembangan teknologi, dan para pesaingnya. Tujuan dari kerja praktek ini adalah: 1. Tujuan umumnya menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa, karena ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan langsung di dalam perusahaan. Yang kedua, tujuan khususnya adalah: 1. Memperoleh masukan informasi yang tidak didapatkan di perkuliahan. Yang kedua, sebagai koreksi kemampuan mahasiswa belajar dalam program studi yang diambil. Yang ketiga, untuk memenuhi salah satu syarat tugas kerja praktek pada Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang keempat, untuk mengetahui strategi perencanaan SDM pada PT Pupuk Kujang tersebut. Metode yang diambil oleh penulis dalam penulisan
Penulisan artikel ini adalah metode dasar yang digunakan dalam praktek magang. Ini adalah deskriptif dengan menggunakan instrumen triangulasi yang meliputi wawancara, observasi, dokumentasi. Dan dalam dokumentasi ini alat yang digunakan oleh penulis adalah kamera dan juga pengisian kuesioner terhadap beberapa karyawan pada PT Pupuk Kujang serta studi pusaka yang berkaitan dengan penelitian. Tugas yang dilakukan, tugas utamanya adalah mendata karyawan pada setiap departemen. Pada tugas yang satu ini, penulis diminta oleh pembimbing lapangan untuk mendata setiap karyawan yang ada di departemen, jumlahnya. Dan yang kedua, menginput data pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan. Pada tugas yang satu ini, penulis diminta untuk mendata pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh karyawan, seperti mampir pada jam kerja, telat pada jam kerja, dan juga menggunakan handphone di ruang lingkup perusahaan atau ruang lingkup produksi, dan juga mengelompokkan data lembur karyawan. Pada tugas yang satu ini, penulis diminta oleh pembimbing lapangan untuk menjumlah setiap jam kerja lemburan pada setiap karyawan dalam kurun waktu 1 bulan. Dan tugas pendamping yang diminta adalah memfotokopi dan men-scan beberapa data-data yang dimiliki oleh perusahaan dan juga mengarsipkan data-data tersebut. Dan juga penulis mencari data-data yang diperlukan untuk pembuatan artikel kerja praktek ini. Permasalahan dan solusinya. Permasalahannya adalah agar strategi perusahaan PT Pupuk Kujang dalam hal perencanaan SDM-nya, PT Pupuk Kujang harus menyusunnya secara efektif. Maka diperlukan adanya informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berkaitan dengan kondisi dan situasi perusahaan. Maka dari itu, salah satu metode untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan atau organisasi ini adalah menggunakan analisis SWOT. Solusinya adalah setelah memiliki inventaris sumber daya manusia yang lengkap, ada baiknya PT Pupuk Kujang dapat memperkirakan tenaga kerja yang diperlukan untuk masa yang akan datang. Perusahaan perlu mempertimbangkan apakah perlu adanya penambahan tenaga kerja, apakah perlu adanya peningkatan produktivitas dan kemampuan karyawan saat ini. Kesimpulannya, berdasarkan data-data yang telah ditulis oleh penulis dalam artikel KP ini, pelaksanaan magang di PT Pupuk Kujang pada bagian PSDM berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan penulis menyadari masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, hasil penelitian ini masih belum dapat dikatakan sempurna. Namun dengan demikian diharapkan dapat sangat membantu untuk memberikan kontribusi terhadap universitas dan perusahaan PT Pupuk Kujang. Saran 1. Bagi akademis, penulis mengharapkan terdapat penelitian selanjutnya tentang strategi perencanaan SDM pada PT Pupuk Kujang agar penelitian ini tidak berhenti sampai di sini saja. Dan kedua, bagi perusahaan dalam menentukan strategi perencanaan SDM hendaknya dilakukan secara efektif sehingga dalam pencapaian dan target dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan dan ditetapkan oleh perusahaan agar dapat memenuhi sasaran dan target kinerja yang telah dicapai. Terima kasih. Demikian pemaparan dari hasil kerja praktek penulis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Selamat malam.